Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan auladuhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, anak-anak dan putra-putri Rasulullah. Maka telah kita sebutkan 3 orang putra Rasulullah. Yang pertama Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Dan juga kita telah masuk pada pembahasan Banatur Rasul, putri-putri Rasulullah. Yang pertama yang kita bahas adalah Zainab binti Rasulillah radhiyallahu anha. Kemudian juga telah kita sebutkan tentang Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada subuh hari ini insyaallah taala akan kita sebutkan 2 orang lagi dari putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Adapun Ruqayyah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Ruqayyah beliau lahir pada saat Nabi berusia 33 tahun. Pada saat Nabi berusia 33 tahun, lahirlah Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan sebelum Rasulullah menikahkannya dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau dinikahkan Rasulullah dengan putra Abu Lahab yang bernama Utbah ibnu Abi Lahab. Nah, jadi sebelum menikah dengan Utsman, beliau menikah dengan putranya Abu Lahab yang bernama Utbah ibnu Abi Lahab. Namun setelah diceraikan oleh Utbah bin Abi Lahab, maka Rasulullah pun menikahkan putrinya ini Ruqayyah dengan Utsman radhiyallahu anha. Disebutkan di sini tazawwajaha Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha setelah diceraikan oleh Utbah bin Abi Lahab. Nah, kemudian disebutkan dari keutamaan Ruqayyah putri Rasulullah ini, beliau bersama suaminya Utsman bin Affan itu berhijrah dalam hijrah pertama umat Islam. Hijrah pertama umat Islam dari mana ke mana? Dari Makkah ke negeri Habasyah, yang sekarang negeri Habasyah adalah Ethiopia. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu
menyarankan kepada para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan di antara yang berhijrah adalah Utsman beserta istrinya putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan dimaklumi bersama bahwa peristiwa hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah itu saat di mana orang-orang musyrikin jahiliyah itu sangat keras gangguannya, siksaannya kepada kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang lemah dari kalangan budak dan para du'afa, orang-orang miskin, disiksa oleh orang-orang musyrikin, sehingga hal tersebut memaksa para sahabat untuk berhijrah, hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Dan salah satu yang berhijrah adalah Utsman beserta Ruqayyah. Nah, dan juga di hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Makkah menuju Madinah, maka Utsman bersama istrinya pun berhijrah. Nah, oleh karenanya Ruqayyah radhiyallahu anha itu dijuluki sebagai seorang wanita Dzil Hijratain. Beliau dijuluki sebagai Dzul Hijratain, yakni wanita yang berhijrah sebanyak 2 kali. Dzatul Hijratain. Nah, ini beliau berhijrah dengan hijrah pertama ke negeri Habasyah dan juga hijrah kedua ke negeri Madinah. Iya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun tidak lama setelah berhijrah bersama suaminya ke Madinah, famatat indahu, Ruqayyah radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Beliau wafat. Dan ini disebutkan bahwasanya Ruqayyah wafat itu karena demam tinggi, ya, yang diderita oleh beliau setelah berhijrah ke Madinah. Dimaklumi bahwasanya di Madinah ketika itu, ya, dari penyakit dan wabah yang ada di sana adalah wabah demam yang tinggi, yang sampai sebagian sahabat seperti Bilal, Abu Bakar dan lainnya itu menderita wabah ini. Termasuk diantaranya adalah Ruqayyah radhiyallahu anha, dan beliau wafat karena hal tersebut. Beliau wafat karena hal tersebut dan beliau meninggal di pangkuan suaminya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, ya, disebutkan bahwasanya Ruqayyah radhiyallahu anha ini meninggal pada saat terjadi perang Badar. Pada saat terjadi perang Badar. Dan karena sebab ini pula Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam perang Badar, karena Rasulullah memerintahkan beliau untuk menjaga istrinya Ruqayyah. Nah, dan memang perang Badar ketika itu perang yang tidak diduga-duga dan tidak direncanakan sebelumnya. Terjadi peperangan pada waktu itu. Nah, dan Utsman bin Affan tidak menghadiri perang Badar karena perintah Nabi untuk menjaga istrinya pada waktu itu yang sedang sakit. Dan ternyata karena sakit itulah Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Nah, dan disebutkan bahwasanya Ruqayyah meninggal dalam usianya yang masih muda. Jadi beliau baru berumur 22 tahun. Ini masih sangat muda sekali. Umurnya baru 22 tahun, beliau sudah meninggal dunia karena wabah penyakit yang diderita oleh beliau. Dan tentu saja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sangat menderita dengan meninggalnya istrinya Ruqayyah. Nah, sampai beliau mengatakan, ya, serasa punggungku sedang dipotong-potong. Ketika melihat Utsman bersedih, Rasulullah menanyakan, "Wahai Utsman, engkau bersedih?" Kata Utsman, "Siapa yang tidak bersedih ya Rasulullah?" Iya, seorang yang ditinggal oleh istrinya
dan dia merupakan putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal tersebut aku merasakan banyak penderitaan. Istriku meninggal, putrimu ya Rasulullah, orang yang paling kau cintai juga meninggal. Kemudian akhirnya hubungan antara diriku dengan dirimu ya Rasulullah terputus. Nah, maka mendengarkan hal tersebut, Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menikahkan Utsman dengan putrinya, yaitu yang bernama Ummu Kulthum. Nah, jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah, dan setelah meninggal Ruqayyah dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan Ummu Kulthum. Dan dengan sebab itulah Utsman diberikan julukan, yaitu dengan apa? Dzunnuraini. Dzunnuraini. Apa artinya Dzunnuraini? Yang memiliki dua cahaya. Itu gelarnya Utsman, julukannya Utsman. Dzunnuraini, yang memiliki dua cahaya. Ya, dikarenakan menikahi dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Iya. Dan pernikahan Utsman dengan Ummu Kulthum, Rasulullah sebutkan bahwasanya ya, Ummu Kulthum kunikahkan dengan Utsman itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril ya menyuruh dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan Ummu Kulthum, yaitu putri beliau yang lain, dengan Utsman bin Affan. Dan ini keutamaan yang dimiliki Utsman yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ya, beliau diberikan keutamaan menikahi dua putri Rasulullah SAW. Bahkan ya disebutkan oleh Rasulullah ketika Ummu Kulthum juga meninggal di pangkuan Utsman, Rasulullah bersabda, andaikan aku masih punya seorang putri, maka aku akan nikahkan dengan Utsman. Ini menunjukkan betapa Rasulullah menaruh kepercayaan kepada Utsman bin Affan. Nah, ya, karena memang Utsman bin Affan di antara sahabat yang mulia. Bahkan dari urutan sahabat yang termulia, Utsman menempati posisi yang ketiga. Walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama, yang mana yang lebih utama setelah Umar, Utsman ataukah Ali? Itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Ali yang lebih utama baru Utsman. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat Utsman yang lebih utama kemudian Ali. Nah, itu berselisih para ulama dari sisi afdoliyahnya antara Utsman dengan Ali. Namun mereka bersepakat terkait dengan tentang masalah kekhilafahan. Kalau masalah kekhilafahan, setelah Umar sepakat yang menggantikan Umar menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin adalah Utsman bin Affan. Baru setelahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Syiah saja. Kecuali orang-orang Syiah saja. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Disebutkan ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, bahwasanya setelah Ruqayyah meninggal dunia, di sini disebutkan summa tazawwaja Ummu Kulthum famatat indahu. Kemudian Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulthum, dan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Nah, dimaklumi bersama bahwasanya ketika Ruqayyah meninggal dunia, dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun kedua Hijriyah, perang Badar terjadi pada waktu itu. Nah, Ruqayyah meninggal dunia pada
tahun kedua Hijriah, dan Utsman menikahi Ummu Kulthum pada tahun ketiga Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan bahwasanya dengan pernikahan Utsman dengan Ruqayyah, beliau punya seorang anak yang menjadi cucu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Ya, tapi seperti yang lainnya, Abdullah ini tidak kurang terkenal menjadi cucunya Rasulullah. Yang terkenal kan Hasan dan Husain. Ya, karena Abdullah ini meninggal ketika berusia 6 tahun. Ya, bahkan disebutkan dalam sejarah, ya, meninggalnya cucu Rasulullah ini Abdullah ibnu Utsman, ya, Abdullah bin Ruqayyah, itu dikarenakan matanya Abdullah itu dipatuk sama ayam. Ya, disebutkan dipatuk sama ayam. Sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia di usia 6 tahun. Ya, subhanallah ya. Hati-hati itu anak-anak bermain dengan ayam ya. Nah, cucunya Rasulullah itu dipatuk ayam, dan karena sebab itu beliau meninggal dunia di usia 6 tahun. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya. Sementara Ruqayyah sendiri tadi kita sebutkan meninggal ya di saat perang Badar. Yani setibanya disebutkan Zaid ibnu Harithah ke kota Madinah. Jadi ketika Zaid ibnu Harithah ingin mengabarkan kepada penduduk Madinah, ya, terjadi perang Badar dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Naam. Nah, pada waktu itulah ya ternyata Ruqayyah meninggal dunia. Dan Ruqayyah meninggal dunia itu terjadi pada bulan Ramadan. Karena memang perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dan Ruqayyah meninggal di bulan Ramadan tahun berapa tadi? Tahun kedua Hijriyah. Nah, ini sepulangnya Nabi SAW dari perang Badar. Iya. Dan Zaid ibnu Harithah sudah pulang duluan ke Madinah. Tapi ketika Zaid pulang ingin memberikan kabar gembira bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar, ternyata di saat itulah putri Rasulullah sedang dikuburkan. Putri Rasulullah sedang dikuburkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, setelah meninggalnya Ruqayyah barulah Utsman menikahi Ummu Kulthum. Naam. Dan itu pada tahun ketiga Hijriyah. Iya. Dan sama seperti saudarinya Ruqayyah, jadi Ummu Kulthum ini sebelumnya pernah menikah dengan putra Abu Lahab yang bernama Utaibah ibnu Abi Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya 2 orang putra, Utsbah dengan Utaibah. Iya. Ya, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, itu dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Ya, kalau Ruqayyah menikah dengan Utsbah, sementara Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah. Nah, tetapi pada saat ya, Abu Lahab mengetahui Nabi SAW mendakwahkan dirinya sebagai seorang Nabi, membawa agama Islam, Abu Lahab menjadi musuh ya, pertama Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, dan Abu Lahab sendiri yang memerintahkan kepada Utaibah dan Utsbah untuk menceraikan putri-putri Rasulullah. Sampai kata Abu Lahab, wahai Utaibah, kalau kau masih menganggap bapakmu ini sebagai bapakmu, maka kau ceraikan putri-putri Muhammad. Nah, maka disebutkan bahwasanya mereka pun mentaati bapaknya. Ya, Utaibah itu menceraikan Ummu Kulthum. Demikian pula Utsbah menceraikan Ummu Kulthum. Nah, dan disebutkan bahwasanya Utaibah itu belum sempat mencampuri Ummu Kulthum, belum sempat bergaul dengan Ummu Kulthum, dan dia sudah ceraikan duluan. Nah, dia sudah ceraikan duluan. Ya, bahkan Utaibah ini pada saat menceraikan
putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum, dia sempat mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mencampakkan Ummu Kulthum. Naam, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan Ummu Kulthum dengan menikahkan dia dengan seorang ya laki-laki yang terbaik di masa itu. Naam, yaitu Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Namun setelah menikah dengan Ummu Kulthum ya, di sini disebutkan famatan indahu. Ummu Kulthum pun meninggal dunia di pangkuan Utsman bin Affan. Dan Ummu Kulthum itu meninggal pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Ummu Kulthum meninggal pada tahun 9 Hijriah di bulan Sya'ban. Iya. Ini kira-kira 6 tahun usia pernikahannya dengan Utsman. Dan qadarallahnya Ummu Kulthum tidak melahirkan seorang anak pun dari Utsman. Iya, berbeda dengan Ruqayyah. Kalau Ruqayyah sempat melahirkan anak yang bernama Abdullah, tapi di usia 6 tahun Abdullah meninggal dunia. Nah, dan dengan hal tersebut Utsman diberi kunyah Abu Abdillah. Kalau kita lihat ya, 4 orang sahabat Nabi. Iya, yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Kita kenal nama-namanya ya kan? Nama-namanya mereka sudah ma'ruf. Tetapi kunyahnya, kalau Ali bin Abi Thalib, siapa kunyahnya kemarin? Kunyahnya Ali bin Abi Thalib, siapa yang masih ingat? Abu Turab. Iya. Ada lagi kunyahnya yang kedua, Abul Hasan. Ada lagi kunyahnya yang ketiga. Namanya siapa? Kunyahnya Abu Sibtiyatain. Maksudnya bapak dari 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Nah, itu Ali. Kemudian Utsman, kunyahnya siapa Utsman? Abu Abdillah, karena beliau punya anak dari Ruqayyah yang namanya Abdullah. Maka Utsman kunyahnya Abu Abdillah. Kalau Umar kunyahnya siapa? Abu Hafs, ya kan? Abu Hafsin. Iya. Itu kunyahnya Umar. Kalau Abu Bakar, siapa kunyahnya Abu Bakar? Ya, Abu Bakar. Abu Bakar itu pun kunyah. Namanya Abu Bakar siapa? Abdullahi ibnu Utsman. Abdullahi ibnu Utsman Abu Bakarin. Abu Bakar. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Dan disebutkan bahwa Ummu Kulthum setelah meninggal dunia, ya beliau pun dimakamkan di Baqi ya, bersebelahan dengan saudarinya yang bernama Ruqayyah. Radhiyallahu taala anhuma. Nah, inilah 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, wa waladat Ruqayyatu ibnan fasammahu Abdullah. Ya, Ruqayyah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Abdullahi ibnu Utsman ibni Affan. Dan Abdullah ini lahir di Habasyah. Pada saat hijrah pertama ya Rasulullah, Abdullah lahir. Ya, anaknya Utsman itu di negeri Habasyah. Wa bihi kana yukanna, dan dengan sebab itulah Utsman bin Affan diberi kunyah dengan Abu Abdillah. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka ini secara ringkas dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Zainab, Fatimah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Iya. Disebutkan juga terkait dengan Ummu Kulthum ya. Disebutkan dari hadits Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjumpai kami ketika kami sedang memandikan putri beliau yang bernama Ummu Kulthum.
Maka Rasulullah berpesan kepada para wanita yang memandikan putri beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau wanita itu meninggal, maka yang hendaknya yang memandikannya adalah para wanita juga. Iya. Kalau laki-laki yang meninggal, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Ya. Para ulama memberikan pembolehan, laki-laki boleh memandikan perempuan, demikian pula sebaliknya kalau suami istri. Nah, kalau suami istri itu diperbolehkan. Tetapi kalau ibunya misalnya laki-laki memandikan ibunya itu tidak dibenarkan. Atau seorang anak perempuan memandikan bapaknya tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, orang tua memandikan bapak memandikan putrinya itu tidak boleh. Makanya Nabi tidak memandikan putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Yang memandikan adalah Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini terkenal di kalangan sahabat, itu adalah wanita yang ahli memandikan jenazah. Ahli memandikan jenazah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang akhwat, seorang ummahat juga mesti mempelajari fikih jenazah terkait dengan bagaimana cara mengurus jenazah. Nah, ya karena terkadang ya ada wanita-wanita yang meninggal ya, kemudian dia diminta bantuannya ya, maka tentu seorang apalagi yang menisbatkan diri kepada sunnah hendaknya mengerti dan paham cara memandikan dan secara umum cara mengurusi jenazah ya, cara mengurusi jenazah. Nah, jadi Ummu Atiyah dialah yang memandikan putri Nabi SAW yang bernama Ummu Kulthum. Ketika itu Ummu Atiyah ditemani dengan beberapa sahabiat yang lain untuk memandikan Ummu Kulthum. Tetapi Nabi SAW membimbing mereka. Nah, ini menunjukkan boleh. Nah, seorang laki-laki membimbing para wanita, mengajari para wanita untuk hal tersebut. Nah, disebutkan bahwa Nabi SAW dari belakang tabir. Ya, Nabi perintahkan kepada mereka, kata Nabi, ighsilnaha salasan au khamsan au akthar min dalik in ra'aitunna dalika bima'in wasidrin wa ja'alna fil akhirah kafura au syai'an min kafur fa idza faraqna fa'adinnani. Ya, kata Nabi SAW kepada para sahabiat yang memandikan putri Nabi, ighsilnaha thalathan, mandikanlah putriku itu sebanyak 3 kali pemandian, au khamsan atau 5, au akthar min dalik atau lebih daripada itu, in ra'aitunna dalika, kalau kamu pandang mesti lebih dari itu. Jadi kalau memandikan jenazah sunnahnya 3 kali, wajibnya memang 1 kali, sunnahnya berapa? 3 kali. Boleh ditambah dalam jumlah ganjil 5, 7 dan seterusnya kalau memang diperlukan. Nah, kemudian kata Nabi bima'in wasidrin, dimandikan dengan apa? Dengan air dicampur daun bidara. Ini memandikan jenazah dengan air dan daun bidara. Kalau ada daun bidara, kalau tidak ada bisa diganti dengan sabun atau dicampur dengan sabun juga diperbolehkan. Wa ja'alna fil akhirah kafura. Kemudian jadikan pemandian yang terakhir ya air bercampur dengan kapur barus, au syai'an min kafur atau sedikit dari kafur barus. Nah, kemudian ya disebutkan bahwa Nabi bersabda fa idza faraqtunna fa'adinnani. Apabila kalian telah selesai maka beritahukan kepadaku, kata Nabi. Sampaikan kepadaku. Ya, kalian telah selesai memandikan jenazah. Ini bimbingan Nabi kan kepada ya para perempuan yang memandikan jenazah pada waktu itu. Iya, kepada para wanita yang memandikan jenazah pada waktu itu, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Nah, kemudian tatkala mereka selesai memandikan jenazah putri Rasulullah, ya maka Rasulullah pun memberikan kain kafan untuk mereka, ya, dan Nabi perintahkan supaya Ummu Kulthum itu dikafani dengan kain kafan pemberian Nabi tadi. Pemberian Nabi tadi. Ya, karena setelah memandikan, yang berikutnya adalah mengkafani, baru setelahnya mensolatkan. Nah, dan disebutkan bahwasanya ketika Ummu Kulthum dikuburkan, ya, Nabi SAW membaca ayat di dalam Al-Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Darinya lah kami menciptakan kalian dan padanya kami kembali dan darinya pula kami akan dikembalikan. Maksudnya darinya, dari tanah kami diciptakan, karena Adam diciptakan dari tanah dan kita semua dari anak cucu Adam. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula, yaitu dari tanah pula, kami akan keluarkan kalian pada kali yang lain. Iya. Dan Nabi di situ disebutkan menyampaikan ayat ini. Dari sini menunjukkan bolehnya seseorang menyampaikan nasihat di saat berada di pemakaman ketika menguburkan. Itu kita boleh memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga yang ditinggal supaya bersabar, kemudian diberikan peringatan-peringatan untuk tidak meratap, atau misalnya diingatkan kalau si mayit ini punya utang, maka hendaknya dibayarkan utangnya. Itu dibolehkan. Demikian pula dalam satu riwayat Nabi SAW itu memintakan perlindungan kepada orang yang dikubur ini. Doanya Nabi, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Itu mengangkat tangan, dan itu boleh. Kaum muslimin ketika di kuburan mengangkat tangan kemudian mendoakan seperti itu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha, Allahumma sabbitha, diulang-ulang. Nah, kenapa? Artinya kan, ya Allah ampuni dia, ya Allah kokohkan dia. Kokohkan dia dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, karena dia sedang ditanya pada saat orang-orang yang mengantarkannya akan balik ke rumahnya. Akan datang malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Nah, dan disitulah Nabi membaca ayat, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan jawaban orang-orang yang beriman. Naam, dengan ucapan yang kokoh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, termasuk di dalamnya di saat ia dikubur, dikokohkan dengan menjawab pertanyaan malaikat. Karena itu fitnah yang terakhir yang akan didapati oleh manusia ketika dia meninggal, ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah ketika menguburkan dan Ummu Kulthum ketika itu Nabi SAW meneteskan air mata. Nah, ketika itu Nabi meneteskan air mata, menunjukkan Nabi pun bersedih karena hal tersebut. Nah, namun tidak sampai meratap. Meneteskan air mata itu wajar. Orang tentunya meninggal, orang yang dia cintai, meneteskan air mata itu dari perkara yang wajar. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan ketika itu Nabi sebutkan, siapa di antara kalian yang tidak melakukan hubungan apa-apa tadi malam, hendaknya dia turun. Maksudnya untuk yang turun khusus jenazah itu, itu adalah yang tidak melakukan hubungan suami istri tadi malam. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, tidak boleh turun untuk menguburkan jenazah. Yani turun, yani sebagai orang yang menyambut di bawah itu, kan? Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Hendaknya yang tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau dia melakukan hubungan, tidak boleh untuk turun ke bawah. Nah, dan ini menunjukkan bolehnya walaupun jenazah itu jenazah perempuan, dia boleh untuk melakukan hal tersebut, Nah, dan Nabi SAW pun menunjuk Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk menurunkan jenazah putri Rasulullah SAW, Ummu Kulthum. Nah, ini satu riwayat Ada juga yang menyebutkan bahwasanya yang diperlakukan seperti ini adalah Zainab radhiyallahu taala anha. Nah, bukan Ummu Kulthum, tapi banyak riwayat juga menyebutkan dia adalah Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka inilah putri-putri Nabi SAW kita bacakan secara ringkas terkait dengan mereka. Naam, dan disebutkan di sini oleh Imam Abdul Ghani rahimahullah, fal banatu arba'un bila khilafin. Maka putri-putrinya Nabi ada
ada 4 orang. Ini dengan kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat para ulama bahwasanya putri Nabi ada 4 orang. Ada 4 orang. Nah, ya, secara berurutan, ini sebenarnya tidak berurutan ya. Beliau sebutkan ini. Kalau berurutan itu Zainab dulu, kemudian Ruqayyah, kemudian siapa? Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, hanya ada khilaf ulama yang mana yang lebih adik, apakah Ummu Kulsum atau Fatimah. Ada khilaf, ada yang menyebutkan Ummu Kulsum yang paling terakhir, kakaknya Ummu Kulsum adalah Fatimah. Ada juga yang menyebutkan Fatimah yang paling kecil, kakaknya Fatimah Ummu Kulsum. Ada beberapa riwayat. Tapi di sini kita lihat pendapatnya Ibnu Qudamah. Kata beliau, was-sahihu fil banin annahum salasatun. Yang sahih bahwasanya putra-putra Nabi ada 3 orang. Nah, tadi yang kita sebut sesuai urutannya Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Nah, wa awwalu man wulida lahu, dan yang pertama kali dilahirkan, maksudnya urutannya. Nah, sekarang urutannya putra-putra Nabi urutannya secara berurut. Ini kita gabung putra dan putri Nabi. Kalau secara berurut, anak tertua Nabi adalah Al-Qasim. Al-Qasim. Yang kedua setelah Al-Qasim lahir, Zainab. Setelah Al-Qasim lahir siapa? Zainab. Ini anak kedua Nabi, Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Ya, anak nomor 3 Nabi siapa? Ruqayyah. Kemudian yang keempat, nah ini yang ulama beda pendapat. Apakah Fatimah atau Ummu Kulsum? Anak keempatnya Nabi. Nah, di sini Imam Abdul Ghani rahimahullah merojihkan Fatimah dulu. Summa Fatimah. Jadi putri Nabi yang keempat adalah Fatimah, ya. Anak Nabi yang keempat adalah Fatimah, summa Ummu Kulsum. Kemudian yang kelima adalah Ummu Kulsum. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, ya, Abu Muhammad Al-Hafidh rahimahullahu taala, bahwa yang paling kecil adalah dari putri Nabi itu Fatimah. Jadi anak keempatnya Nabi Ummu Kulsum dulu, baru yang kelima Fatimah. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan masalah ini. Wallahu alam. Nah, summa fil Islam, kemudian dalam Islam, nah berarti anak keenamnya Nabi Abdullah. Summa Ibrahim bil Madinah. Kemudian anak ketujuhnya Nabi siapa? Ibrahim, yang lahir di mana? Di Madinah. Iya. Nah, jadi Abdullah dan Ibrahim ini lahir setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi 5 anaknya Nabi, ya, mulai dari Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kulsum, ini lahir sebelum Islam, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah, setelah Islam, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lahir 2 putranya, Abdullah dan Ibrahim. Abdullah dan Ibrahim. Maka jumlah putra dan putri Nabi semuanya ada 7 orang. Ya, ada 7 orang, 3 putra dan 4 orang putri. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini disebutkan wa auladuhu kulluhum min Khadijata illa Ibrahim. Semua anak-anaknya Nabi itu dari Khadijah, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ibrahim bukan dari Khadijah. Fa innahu min Mariyata al-Qibtiyah. Ya, karena Ibrahim ini berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang paling sahih dari pendapat para ulama, dia bukan istri Nabi, tetapi dia adalah budak perempuannya Nabi yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang bernama Al-Muqawqis. Jadi Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak yang dihadiahkan Raja Mesir yang bernama Al-Muqawqis ketika itu kepada Nabi. Jadi Rasulullah itu ketika mengirimkan surat-surat kepada para raja, termasuk yang mendapatkan surat adalah Raja Mesir pada waktu itu yang bernama Al-Muqawqis. Al-Muqawqis ketika mendapatkan surat Nabi, dia terima dengan baik, walaupun Al-Muqawqis tidak masuk Islam, tetapi beliau
menyambut ya, menerima dengan baik surat Nabi. Yang ketiga itu mengantarkan suratnya adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah diterima oleh Al-Muqawqis. Bahkan Al-Muqawqis menghadiahkan untuk Nabi ya seorang budak. Nah, inilah Mariyah Al-Qibtiyah ini. Dihadiahkan oleh Al-Muqawqis untuk Nabi. Walaupun dia tidak masuk Islam. Walaupun dia tidak masuk Islam. Dan ini berbeda ya dengan Raja Persia ketika itu, Kisra, yang ketika mendapatkan surat Nabi SAW, Kisra itu langsung merobek suratnya Nabi, sampai didoakan oleh Nabi semoga kerajaannya pun seperti itu juga berantakan. Sampai pada akhirnya ya betul seperti yang disabdakan oleh Nabi, kerajaannya hancur berantakan Kisra ini, dan berhasil dikuasai oleh umat Islam, ya terutama di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Mariyah Al-Qibtiyah. Jadi beliau adalah budak yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan lahirlah putra Nabi yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim juga meninggal dunia. Taib. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka di akhir pembahasan Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid rahimahullah berkata, wa kulluhum matu qablahu illa Fatimah. Semua putra-putri Nabi meninggal dunia sebelum Nabi. Jadi semua putra-putri Nabi itu meninggal semuanya ya sebelum Nabi meninggal dunia, sebelum Nabi wafat, illa Fatimah, kecuali siapa? Fatimah. Nah, Fatimah ini masih hidup setelah Nabi meninggal dunia. Nah, disebutkan fa innaha asyat ba'da sittata ashhurin. Karena Fatimah ya ketika itu beliau masih hidup 6 bulan lagi setelah meninggalnya Rasulullah. 6 bulan setelah Nabi meninggal baru Fatimah wafat juga, meninggalkan suaminya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan bahwasanya Fatimah itu meninggal pada bulan 2 pada tanggal 2 Ramadan tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Pertanyaannya, Nabi wafat pada tahun berapa? Siapa yang tahu wafatnya Nabi tahun berapa? Tahun? Bukan 10. Tahun 11. Ingat ya, tahun wafatnya Nabi tahun berapa? Tahun 11. Bulan wafatnya Nabi bulan berapa? Nabi wafat bulan berapa? Tahunnya tahun 11. Bulannya? Hitung aja, 6 bulan sebelum itu Fatimah kan meninggal dunia bulan Ramadan. Hitung 6 bulannya berapa itu sebelum Ramadan? Jangan-jangan dah hafal bulan Hijriah. Tapi bulan Hijriah bulan pertama apa? Muharram. Kemudian kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadal Ula. Yang keenam Jumadal Akhirah. Ini sekarang kita di Jumadal Akhirah, tanggal 7 Jumadal Akhirah. Yang ketujuh setelah Jumadal Akhirah apa? Rajab. 8 Syaban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Ini harus hafal ini ya. Jangan bulan Masehi aja kita hafalkan, bulannya orang Nasrani. Nah, Januari, Februari, Maret. Sementara bulan Hijriah kita tidak hafal. Taib. Berarti Nabi meninggal di bulan berapa? Bulan ketiga, bulan apa itu? Rabiul Awal. Jadi Nabi meninggal bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 6 bulan setelah itu ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, maka Fatimah meninggal di bulan Ramadan ya, tanggal 2 Ramadan tahun 11 Hijriah. Sama dengan wafatnya Nabi juga tahun 11 Hijriah. Nah, Fatimah wafat radhiyallahu taala anha. Nah, karena alasan inilah ya
Rasulullah itu disebutkan sangat mencintai Fatimah. Ya, karena memang Fatimah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih daripada saudara-saudarinya yang lain. Nah, makanya beliau sangat cinta kepada Fatimah. Beliau sangat cinta kepada Fatimah, dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Fatimah, dia sebagai penghuni surga, bahkan sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pimpinan para wanita penghuni surga. Itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan beliau punya banyak keutamaan, ya. Di antaranya juga bahwasanya Fatimah ini disebutkan beliau adalah anak putri Nabi yang paling mirip dengan Nabi. Yang paling mirip dari cara berbicaranya, cara berjalannya itu sangat mirip dengan Nabi, Fatimah ini. Nah, dan Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah bahagian dari diriku, kata Nabi. Faman aghdabaha aghdabani. Siapa yang membuat Fatimah marah, maka berarti dia telah membuat saya marah, kata Nabi. Nah, ini saking cintanya Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha, di samping keutamaan-keutamaan beliau yang juga sangat banyak. Beliau wanita yang sangat mulia, ya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dari 4 wanita terbaik di dunia ini, ya, selain Maryam, kemudian Asiyah, Khadijah, dan Fatimah. Walaupun riwayatnya ada pembicaraan, ya. Kalau 2 itu dalam riwayat, seingat saya dalam riwayat Bukhari, Maryam dengan Asiyah, 2 wanita terbaik. Ulama beda pendapat tentang hadis 4 wanita terbaik. 4 wanita terbaik itu Asiyah, Maryam, Khadijah, dan Fatimah. Ada perbedaan pendapat tentang hadisnya. Ala kulli hal, ada sebagian menyebutkan riwayat Fatimah diantara 1 wanita terbaik yang ada di dunia. Bayangkan, yang ada di mana? Yang ada di dunia. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, ya, kecuali karena keutamaan orang tua mereka. Ya, orang tua Fatimah adalah bapaknya Rasulullah, ibunya wanita yang termulia pada waktu itu di zamannya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nah, seorang memang ditentukan terkait dengan perkembangan dia, ya, kesolihan dia dengan orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, maka diharapkan, ya, sangat diharapkan anaknya pun akan ikut soleh. Terutama seorang ibu, karena mau tidak mau memang anak itu akan lebih lama bersama dengan ibunya ketimbang bersama bapaknya. Bapaknya bekerja di luar, banyak urusan di luar, maka dia bersama dengan ibunya. Nah, makanya hati-hati di dalam memilih pendamping hidup seorang istri, karena dia yang bakal menjadi pendidik anak-anak kita. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ada salah seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, kenal Abul Aswad Ad-Du'ali? Beliau ini yang pertama kali meletakkan ilmu nahu. Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, rahimahullah. Orang yang pertama kali meletakkan siapa? Yang masyhur, ya, yang meletakkan ilmu nahu. Ilmu nahu itu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, karena di zaman Nabi itu bahasa Arab itu fasih, ya, betul-betul tidak perlu dipelajari bahasa ibu mereka. Nah, tidak perlu dipelajari. Nah, setelah terjadi kerusakan bahasa, Ali bin Abi Thalib perintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali ini, yang diperintahkan oleh Ali untuk meletakkan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Nah, itu yang kita pelajari dalam pelajaran bahasa Arab. Yang pertama kali meletakkannya ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Beliau pernah kumpulkan anak-anaknya. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Ya bunayya, wahai anak-anakku, ana ahsantu ilaikum sigharan wa kibara." Aku telah berbuat baik kepada kalian saat kalian masih kecil, saat kalian tumbuh dewasa, bahkan sebelum kalian lahir. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali. Maka anaknya pun merasa heran, merasa takjub. Kata anak-anaknya, "Wahai bapakku, kalau kau berbuat baik kepada kami saat kami masih kecil, ya, kami paham itu, kami tahu itu.
Demikian pula saat kami tumbuh dewasa, engkau berbuat baik kepada kami luar biasa, kami paham itu. Tapi wahai bapak kami, bagaimana caranya kau berbuat baik kepada kami dan kami belum lahir? Kan kata Abul Aswad, aku sudah berbuat baik kepada kamu bahkan sebelum kamu lahir. Kata Abul Aswad Ad-Duali. Kata beliau, setelah ditanya oleh anak-anaknya, bagaimana caranya? Wahai bapakku, kau berbuat baik kepada kami saat kami belum ada, belum lahir. Bagaimana caranya? Kata Abul Aswad Ad-Duali, ya, aku telah memilihkan untuk kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela karenanya. Ini aku pilihkan seorang ibu untuk kalian, ya, wanita yang salihah. Nah, dan dengan itulah kalian terdidik sampai seperti ini. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan memang peran seorang ibu bagaimana mendidik anak-anaknya. Nah, karena itu ya, seorang yang salihah, istri yang salihah itu sangat berperan di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka dengan ini selesai sudah pembahasan terkait dengan mengenal putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pembahasan berikutnya insyaallah taala kita akan ceritakan dari sirah nabawiyah terkait dengan haji dan umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta peperangan-peperangan Nabi, ghazawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana perang Badar, bagaimana perang Uhud, ya, bagaimana perang Khandaq. Nah, ini kisah-kisah yang kita perlu gali ceritanya, bagaimana kisahnya agar kita bisa tahu dan bisa kita ambil pelajaran. Dulu Nabi pernah perang Badar begini kejadiannya, perang Uhud begini kejadiannya. Nah, itu penting untuk kita dalami dan kita ketahui, ya, sebagai ilmu bagi kita dan banyak pelajaran-pelajaran yang terambil darinya. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.